Saya kan langsung ke pokok masalahnya aja ya Pak. Sistem pendidikan di negara itu sedang mengalami krisis yang serius Pak. Banyak anak yang putus sekolah, fasilitas rusak, dan guru-guru yang tak berdaya karena kurangnya dukungan dari pemerintah Pak. Ini gimana pendapat Anda? Ya, tentu saja karena itulah saya ada di sini kan. Untuk mendengar lagi betapa buruknya situasi ini gitu. Tapi jangan khawatir. Kami sudah mengambil langkah-langkah yang tepat. Anda tahu seperti yang selalu kami lakukan gitu. Langkah-langkah tepat gimana Pak? Anda jangan bercanda Pak. Ini setiap hari ada laporan tentang sekolah-sekolah yang kekurangan dana, anak-anak yang belajar di bawah kondisi yang bisa dibilang kondisi tidak manusiawi, anggaran yang mungkin telah ditingkatkan, tapi mana Pak hasilnya? Ya, anggaran itu tidak bisa langsung terlihat dampaknya. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu. Lagi pula siapa sih yang nggak suka menunggu? Kita semua tahu betapa sabarnya masyarakat kita, terutama ketika menyangkut masa depan anak-anak mereka. Tapi sementara Anda berbicara tentang proses, ada generasi yang hilang Pak. Anak-anak ini, mereka butuh pendidikan Pak. Sekarang, bukan janji-janji kosong yang tentang masa depan yang lebih baik Pak. Bukan, kapan? Apa yang Anda katakan pada mereka? Ya, saya mengertilah kekhawatiran Anda dan masyarakat semua. Tapi kita juga harus realistis. Tentu pendidikan mereka penting. Tapi mari kita jujur saja. Apa yang lebih penting dari janji-janji kosong itu? Setidaknya mereka masih punya harapan. Tunggu. Maksudnya gimana Pak? Tolong. Misalnya ada kasus di mana etika dan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan itu sangat rendah. Korupsi dalam distribusi dana, kepala sekolah yang menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi, dan guru-guru yang tidak memiliki komitmen untuk mengajar dengan baik. Tetapi, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Siapa yang butuh integritas ketika Anda bisa hidup dengan nyaman tanpa itu? Oke, jadi Anda sebenarnya mengakui bahwa sistem ini udah gak bisa diperbaiki lagi karena masalah moral yang udah kronis, begitu. Tapi bukan ini dong alasan Anda untuk nggak ngambil tindakan nyata, Pak? Tentu saja lah. Siapa yang butuh tindakan nyata? Kita bisa terus berbicara tentang moralitas dan integritas tanpa benar-benar melakukan apapun. Lagi pula, kenapa harus terburu-buru memperbaiki sistem yang sudah sangat menarik ini? Anda sekali lagi mengatakan bahwa ini adalah kegagalan sistem, Pak, yang nggak bisa diperbaiki. Saya bertanya sekali lagi, Pak, apakah ini alasan untuk Bapak tidak melakukan tindakan, Pak? Ya, itulah kenyataannya. Kita menghadapi sistem yang sangat cacat karena kekurangan moral dan integritas. Tapi mungkin itu bagian dari Bapak kembali ke pertanyaan yang sebelumnya, Pak. Berarti Anda mengakui bahwa pendidikan itu adalah... Ya, sebentar. Ya, oke. Sebuah sistem di mana setiap orang bisa bermain-main dengan masa depan bangsa. Bahkan jika kami melakukan perubahan struktural, tanpa perubahan mendasar dalam sikap dan nilai-nilai, sistem ini akan terus berada dalam kondisi yang sama. Dan bukankah itu yang selalu Anda laporkan? Jadi mari kita nikmati saja perjalanan ini. Anda mengakui bahwa pendidikan kita tidak hanya krisis dalam hal anggaran, tetapi juga dalam kejujuran dan etika. Apa gunanya semua kebijakan dan anggaran jika kita tidak bisa mengatasinya, Pak? Anak-anak kita, Pak, mereka terjebak dalam sistem yang tidak hanya gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, Pak, tetapi juga tidak memiliki integritas untuk memperbaiki diri, Pak. Begitu. Jika itu yang Anda inginkan untuk didengar, maka itulah kenyataannya. Tapi saya yakin Anda sudah tahu itu sejak awal, toh. Ya, terima kasihlah atas wawancaranya. Saya harap ini sebentar, akan memberikan Pak, kita Anda belum selesai, bahan berita yang cukup untuk membuat hari Anda lebih menarik. Digorosiro yang kanan, dimaki habis di jaringan kiri, dilepena jisa